Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada saat ini, yang terambil dari Kolose pasalnya yang kedua, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15. Kolose pasalnya yang kedua, ayat 6 sampai 15. Dengan Alkitab yang terbuka di depan kita, mari kita mohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, Bapa pemilik dan pemelihara kehidupan kami, yang terus memperkenankan kami menikmati kehidupan dengan segala berkat dan kebaikan dalam hidup ini. Saat ini Bapa, kami ada bersama-sama dalam sebuah persekutuan yang beribadah. Mari ya Tuhan, bersama-sama dengan kami semua dalam persekutuan kami. Teristimewa Bapa, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman. Lingkupi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Demikian juga dengan jemaat Tuhan yang mendengarkan. Agar benar Bapa, firman Tuhan yang datang menjumpai kami saat ini sungguh-sungguh membawa sukacita, membawa keteguhan iman bagi kami, membawa damai sejahtera bagi kami sekalian. Bapa kami yang di sorga, ini kami anak-anak. Kami siap Tuhan, kami rindu untuk membaca firman. Perdengarkan kepada kami sekalian saat ini. Ampuni kami dari setiap kesalahan dan dosa kami. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian sabda Tuhan. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaran dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya kepada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikian jauh
pembacaan firman Tuhan bagi kita semua saat ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita anak-anak Tuhan yang tidak hanya sekedar membaca atau merenungkan firman-Nya, tetapi kita juga mau untuk melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ada bersama-sama saat ini di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini dalam sebuah persekutuan yang beribadah, dan kita boleh menjalani pertukaran mimbar klasis Kampaniru pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, tetap kuat di dalam iman. Sekali lagi, tetap kuat di dalam iman, itu tema dari perenungan sabda Tuhan bagi kita sekalian saat ini. Bapak mama kekasih, di awal perenungan firman Tuhan ini, saya ingin berbagi sebuah kisah kepada kita semua. Sebuah kisah nyata tentang seorang yang bernama Aksionov. Aksionov adalah seorang pedagang kecil. Ia dijebloskan ke dalam penjara Siberia selama 26 tahun untuk sebuah kejahatan yang tidak pernah dilakukan. Walaupun demikian, Bapak Mama dikasih Tuhan, Aksionov tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Dia tidak protes, dia tidak ribut. Dia tidak bilang, saya tidak bikin salah, kenapa saya harus masuk penjara 26 tahun. Dia hanya tetap meyakini bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Di dalam penjara, dia tekun berdoa. Di dalam penjara dia tetap dekat dengan Tuhan. Dia belajar membuat sepatu bot serta banyak keterampilan-keterampilan lain. Dia berhasil mendapatkan cukup uang dari penjualan hasil keterampilan-keterampilannya itu. Dan ia juga menjadi nabi yang sangat dihormati. Para nabi dan sipir penjara menyebutnya sebagai orang suci. Nah, Bapak Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu ketika akhirnya terungkap bahwa Aksionov ini tidak bersalah. Seorang yang sebenarnya bersalah kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara bersama-sama dengan Aksionov. Dia juga tidak marah atau membenci orang tersebut. Aksionov terus berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Aksionov bisa mengampuni nabi yang menyebabkan dirinya kehilangan masa-masa indah bersama keluarganya selama 26 tahun. Dan Aksionov tinggal di pengasingan itu sampai dia mati. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang kekasih, kisah hidup Aksionov tidak berakhir bahagia. Tapi darinya kita belajar tentang penyerahan diri seseorang secara penuh, penyerahan diri seseorang secara utuh, secara total kepada Tuhan. Walaupun dia berada di lingkungan penjara yang keras, dia berada dalam lingkungan penjara yang kasar, tapi kehidupan imannya berakar dan bertumbuh
dialaminya dalam dunia. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus juga menyadari bahwa tugas pemberitaan Injil yang dilakukannya tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri saja. Karena itu, Paulus tidak menggantungkan diri pada kekuatan fisiknya, tetapi bergantung pada sumber kekuatan sejati, yaitu Yesus Kristus. Pengharapan dan kekuatan Paulus lahir dari imannya di dalam Yesus Kristus. Ada dalam bagian pembacaan kita. Bapak-bapak, saudara-saudara, keyakinan inilah yang Paulus juga tekankan kepada jemaat Kolose, yaitu bahwa mereka, meskipun mereka berada dalam penderitaan, mereka pun mesti memiliki kekuatan iman di dalam Kristus. Kekuatan iman akan membuat jemaat tidak menyimpang, mengikuti pengajaran pengaruh-pengaruh sesat yang membuat jemaat terombang-ambing dalam soal pengajaran. Bagaimana agar memiliki kekuatan iman? Paulus katakan, hendaklah kamu menerima Kristus, tetapi hidup di dalam Kristus, berakar, dibangun dan bertambah teguh dalam iman, serta mengucap syukur. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai manusia kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Siapapun dia tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Pendeta sekalipun, bahkan kesalehan kita pun tidak dapat menyelamatkan kita. Hanya di dalam Kristus dan oleh kematian serta kebangkitannya kita selamat. Oleh sebab itu, tetap di dalam Dia. Pertahankan iman kita kepada Kristus sampai kita mati. Jangan terombang-ambing ke sana dan ke sini. Jangan terombang-ambing oleh berbagai pengaruh dunia ini. Jangan terombang-ambing oleh karena kita jatuh cinta misalnya. Tetap berakar di dalam Kristus sampai mati, sebagaimana janji kita sebagai orang-orang percaya. Berakar di dalam Kristus. Dalam hal ini Rasul Paulus menggunakan ilustrasi tumbuh-tumbuhan. Akar merupakan bagian dari tumbuhan yang memungkinkan tumbuhan itu dapat menghisap sari-sari makanan untuk bertahan hidup. Orang yang mengenal Kristus akan selalu setia mengakarkan dirinya hanya kepada Kristus, melalui kesetiaannya menghayati firman. Kesetiaan kepada firman. Dibangun di atas Kristus. Rasul Paulus menggunakan ilustrasi sebuah bangunan. Pembangunan sebuah rumah yang kokoh diawali dengan fondasi yang kuat atau fondasi yang kokoh. Kualitas fondasinya. Fondasi yang berkualitas tentu adalah harus terdiri dari berbagai macam dan harus berdiri di atas batu yang kokoh. Ilustrasi Rasul Paulus sangat berkaitan dengan ilustrasi Tuhan Yesus dalam Injil Matius, ya Bapak Mama.
Matius 7 ayat 24 sampai 27. Yang mengartikan bahwa pelaku firman ibarat membangun rumah di atas fondasi batu, dan tidak melakukan firman Tuhan ibarat membangun rumah di atas fondasi pasir. Fondasi batu itu adalah Kristus dan kekuatan kuasa firman. Bapak, mama, serta saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Iman orang percaya yang telah menerima Kristus, ketika ia berakar dan dibangun di atas Kristus, akan bertambah teguh melalui proses pembentukan yang Tuhan lakukan dalam hidup. Sekali lagi, akan bertambah teguh melalui proses pembentukan yang Tuhan lakukan dalam hidup. Kadang-kala kita, kalau kita dapat pergumulan, kita dapat masalah, kita tidak melihat itu sebagai proses yang dipakai oleh Tuhan untuk meneguhkan iman kita. Kadang-kala ketika doa-doa kita belum terjawab oleh Tuhan, kita tidak melihat itu sebagai proses yang dipakai oleh Tuhan. Bahkan tidak sedikit kita orang-orang Kristen malah menyalahkan dan marah kepada Tuhan. Bapak, mama, bagian firman Tuhan mengingatkan kita untuk terus hidup di dalam Kristus dengan iman, melalui naik turunnya kehidupan, dengan hidup di dalam persekutuan yang erat dengan Dia setiap hari. Setiap hari, bukan setiap hari Minggu ya, setiap hari kita akan berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia dan bertambah teguh di dalam iman. Kita bertumbuh di dalam iman dengan berpusat kepada Kristus. Kekuatan iman di dalam Kristus memampukan kita menghadapi kerasnya, menghadapi kejamnya dunia ini. Kadang-kadang dunia tidak mau memahami kondisi kita ya. Ketika kita sudah penuh dengan masalah, terkadang dunia membuat kita semakin terpuruk. Bahkan dunia membuat kita semakin ada di titik yang terendah. Tetapi ketika kita tetap dekat dengan Tuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan, yakin dan percaya, seberat apapun pergumulan itu, seberat apapun tantangan itu, seberat apapun masalah itu, akan kita lewati dengan penuh sukacita. Dan saya sungguh merasakan itu, Bapak Ibu. Bolehlah kita ada dalam masa-masa sulit, tapi kalau kita terus berpengharapan Bapak Mama, kita akan lewati masa-masa sulit itu. Kita akan dapat sukacita itu. Kita akan menikmati kehidupan yang bahagia itu. Saya bahkan sudah pernah ada di titik terendah itu, Bapak Ibu. Bahkan mau berputus asa pun sudah bisa. Bertubi-tubi. Ya, saya sering berikan kesaksian bahwa saya pernah 3 bulan tidak berdoa. Sudah sebagai pendeta. Karena itu tadi ada di titik terendah itu. Tapi ketika kita kembali mengingat karya-karya Tuhan yang pernah kita jalani dan kita kembali di jalan Tuhan, perlahan-lahan namun pasti, satu persatu doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Yakin dan percaya itu Bapak Mama, dan saya pribadi sangat meyakini itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, besi itu kuat, tapi api mampu melepasnya.
Api itu kuat, tapi air mampu memadamkannya. Air itu kuat, tapi awan mampu menyerapnya. Awan itu kuat, tapi angin mampu menolaknya. Angin itu kuat, tapi bukit mampu menghalanginya. Bukit itu kuat, tapi manusia mampu menghancurkannya. Manusia itu kuat, tapi nafsu mampu menundukkannya. Nafsu itu kuat, tapi iman mampu mengalahkannya. Tapi bila iman kuat, tiada yang mampu mengalahkannya. Sekali lagi, kalau iman itu kuat, tidak ada yang mampu mengalahkannya. Karena itu, pelihara dan kuatkanlah iman kita di dalam Kristus Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Untuk firman Tuhan.